Iya. Dengan siapa ini? Perkenalkan Ibu, saya Agni dari kelas 11. Kelas 11 IPA ya. Sebelumnya Alini udah tahu ibu belum siapa? Belum. Oke, jadi perkenalkan ya, ibu itu Ibu Pila. Alini bisa panggil mbak, ibu atau kakak. Yang penting senyamannya Alini aja, oke? Iya. Oke. Jadi ibu di sini mau berterima kasih karena Alini udah mau berkunjung ke Ruang BK ya untuk menemui ibu. Sebelumnya Alini udah sarapan tadi di rumah. Sudah Ibu. Tadi di kelas belajar apa? Belajar matematika Ibu. Seru nggak pelajaran? Sedikit. Udah istirahat nih, makan siang di kantin? Sudah. Oke. Jadi hari ini di sini kita akan melakukan sesi konseling ya. Konseling di mana ibu akan membantu Alini untuk keluar dari masalahnya ini, memberikan solusi. Nah, maka dari itu ibu berharap agar Alini menceritakan semua masalahnya kepada ibu tanpa menutup-nutupi apapun itu, betul-betul terbuka kepada ibu. Nah, kalau misalnya Alini masih ragu nih, karena kan biasanya kan kalau kita cerita ke BK pasti ceritanya bakal terbongkar. Nah, kalau di sini ibu pengen banget agar Alini itu percaya sama ibu kalau ceritanya Alini itu nggak bakal terbongkar, nggak bakal jadi konsumsi publik, mau tersebar kemana-mana. Karena di sini kami para guru BK tuh mempunyai kode etik ya, dimana harus menjaga rahasia dari klien atau siapapun itu. Oke, jadi ibu berharap agar Alini bercerita kepada ibu secara terbuka gitu, jangan ada yang disembunyikan, supaya ibu bisa tahu apa nih sebenarnya masalahnya Alini, supaya ibu bisa mencarikan solusi. Oke Alini. Di sini kita akan melakukan sesi konseling selama 40 menit. Jadi gimana? Alini setuju nggak? Setuju. Atau mau dikurangi nih jadi 30 menit ya? Mungkin 40 menit. 40 menit. Oke. Sesinya mau dilakukan sekarang atau besok aja atau di lain hari? Kalau untuk hari ini mungkin bisa dilanjutkan. Oke, untuk itu kita berdoa dulu ya Alini. Oke. Jadi Alini, apa nih yang membuat Alini mau ke ibu? Ada masalah apa? Ada cerita apa? Jadi saya itu Ibu ada sedikit masalah yang kayak mengganggu kehidupan saya selama saya itu duduk di bangku kelas 11. Jadi saya itu malas belajar, tapi saya juga tidak tahu kenapa saya bisa semalas ini sejak saya duduk di bangku kelas 11. Gitu ya. Kira-kira Lini, sejak kapan sih Lini ngerasain malas belajar? Sejak awal semester atau akhir semester atau baru minggu kemarin, baru beberapa bulan? Nah, jadi saya malas belajar itu sejak saya naik di kelas 11. Di situ saya mulai merasa kayak malas sekali untuk belajar. Alini, kalau ibu bisa tahu, Alini itu malas belajarnya di mana? Apakah di sekolah atau juga di rumah gitu? Kalau untuk di sekolah saya sih masih mengikuti alur mata pelajaran pada hari itu. Misalnya ada tugas yang dikerja. Kalau di rumah sih lebih kayak kemalas begitu Ibu, karena tidak punya waktu untuk di rumah. Iya, belum pintar begitu untuk mengatur waktu kalau di rumah. Jadi yang kayak waktunya itu habis untuk scroll TikTok, main game dan sebagainya. Alini untuk permasalahannya ini pernah tidak untuk cari solusi gitu, kayak search di Google? Saya ini kenapa? Apa nih yang harus saya lakukan? Gitu. Untuk itu saya pernah coba untuk mencari solusi supaya saya itu bisa kayak rajin belajar, tapi solusi yang saya dapat dan yang saya terapkan itu yang saya rasa itu belum maksimal. Apa aja tuh biasanya yang diterapkan? Misal dari sekolah itu saya langsung kerja tugas. Kalau misalnya ada tugas yang memang misalnya di sekolah terus dikasih tugas tapi deadline-nya
itu nanti minggu depan. Di situ saya kadang membiasakan saya itu untuk kerja lebih awal, misalnya pulang dari sekolah itu saya sudah mengerjakan tugas tersebut. Akan tetapi karena keseringan saya juga biasa lelah, Ya capek ya, betul, apalagi aktivitas sekolah kan, capek banget. Oke, kalau untuk di rumah ada nggak solusinya yang Iya, Alin itu cari? tadi yang saya katakan tadi. Kalau pulang dari sekolah, saya kerjakan tugas di rumah. Di rumah terus habis itu selebihnya saya bermain. Kalau misalnya di rumah nih, ada nggak aktivitas yang mengganggu sampai Alin itu malas ngerjain tugas di Ada rumah? sih, ada. Apa tuh kalau boleh ikut tahu? Jadi di rumah itu eh, kadang ponakan saya datang, terus di situ yang saya itu menghabiskan waktu bermain sama ponakan saya. Jadi waktu belajar saya, waktu kerja, waktu untuk mengerjakan tugas itu kalau boleh dikata tidak ada. Oke, jadi di sini setelah mendengar ceritanya Alin nih, ternyata Alin itu punya permasalahan dalam belajar, itu malas belajar dikarenakan beberapa faktor kan. Kayak misalnya tuh di kelas pasti kan ribut, jadi Alin tidak bisa fokus, di rumah harus jaga ponakan kan. Nah, terus di sini ibu juga udah tahu apa alternatif yang Lini biasa ambil, seperti kalau di sekolah Lini tuh langsung mengerjakan tugas kan. Untuk di rumah juga mungkin langsung mengerjakan tugas di awal sebelum, atau mungkin sebelum datangnya keponakannya Alini bisa langsung mengerjakan tugas kan. Oke, jadi di sini ibu itu sepertinya mempunyai beberapa juga nih solusi dari ibu. Kalau misalnya aktivitas belajarnya Alini terganggu di sekolah yang mengakibatkan malas belajar, mungkin Alini bisa setelah pulang sekolah tuh bisa ke perpustakaan dulu. Oke, ke perpustakaan. Perpustakaan tempatnya tuh sepi, sunyi kan, bisa bisa mengatur konsentrasinya Alini kan. Jadi itu tempat itu mungkin bisa menjadi tempat yang worth it untuk Lini mengerjakan tugas. Nah, kalau misalnya di rumah ada keponakan, eh, di sini tuh mungkin ya bisa dikasih tahu ke, ke ibu, kayak misalnya ibu saya mau mengerjakan tugas dulu, jadi kalau ada keponakan bisa ndak ibu ambil alih dulu keponakan kita ini, terus saya mau kerjakan tugas gitu. Nah, terus juga bisa Alin itu mengatur waktu di rumah. Nah, misalnya kalau sekolah tuh kan bersih-bersih, istirahat. Setelah itu bisa belajar dari jam 7 sampai jam 9 mungkin mengerjakan tugas. Nah, setelah itu bisa lanjut main sosmed, scroll TikTok apa segala macam, ya kan. Nah, terus itu setelah itu ibu setelah itu Alini mungkin bisa langsung istirahat tidur untuk keesokan harinya. Ya, untuk keesokan harinya agar Alini itu tidak terlambat, tidak capek untuk masuk ke apa, untuk memulai pembelajaran hari itu kan. Nah, gitu. Jadi menurut Lini dari alternatif yang ibu rekomendasikan, Alini setuju tidak atau mau mengambil beberapa alternatif saja yang menurutnya Alini itu cocok untuk Alini terapkan? Jadi untuk alternatif yang ibu telah berikan mungkin nanti saya akan coba. Untuk semua yang tadi ibu sebutkan seperti mengerjakan tugas di perpustakaan dan jangan dulu pulang ke rumah. Kalau misalnya ada tugas itu dikerjakan dulu di perpustakaan, mungkin itu yang akan saya coba terlebih dahulu karena kadang juga saya biasa lambat pulang tuh, jadi saya sempatkan waktu untuk mengerjakan tugas di perpustakaan. Mengingat juga di perpustakaan itu ruangannya sepi, jadi bisa untuk mengatur fokus dan konsentrasi saya dalam mengerjakan tugas. Kalau untuk di rumah gimana nih? Untuk mengatur waktunya lagi lebih baik? Kalau untuk di rumah seperti yang ibu katakan tadi, saya kalau misalnya ada datang ponakan, itu yang ambil alih itu dulu ibu saya. Terus setelah saya mengerjakan tugas, baru saya bermain sama ponakan saya. Oke juga, nah terus ini kalau misalnya ada tugas nih, bisa dikerjakan di weekend. Iya. Bisa dikerjakan di weekend.
supaya apa ya, lebih santai kan, nggak ada sekolah kan. Jadi di situ mungkin bisa menjadi apa ya, hari yang bagus untuk mengerjakan tugas. Oke, jadi gimana? Apakah masih ada nih masalah yang mau diceritakan atau apapun itu? Mungkin Masih ada? untuk hari ini hanya itu saja dulu Ibu Oke, yang hanya itu ingin ya. saya ceritakan. Oke, jadi gimana untuk sesi konseling hari ini? Apa yang bisa ini dapatkan nih? Jadi setelah melakukan sesi konseling dengan Ibu, saya itu kayak merasa lebih lega, kayak eh, alternatif yang Ibu berikan juga sangat mudah untuk saya terapkan. Mungkin alternatif itu datangnya dari Ibu, tapi saya yang kerjakan, dan itu menurut saya mudah. Cuman pas itu sebelum saya datang ke ruang BK, saya itu belum kepikiran ternyata ada alternatif yang mana mengerjakan tugas itu di perpus, tapi saya itu tidak ingat. Makanya saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena sudah memberikan saya alternatif atau solusi dalam mengatasi permasalahan saya yang malas belajar. Oke, jadi setelah ini Ibu berharap banget nih hal ini untuk menerapkan ya alternatif atau solusi dari Ibu agar permasalahannya Lini dalam belajar yang malas belajar itu bisa teratasi. Ini kan masih sekolah, masa anak sekolah yang betul-betul harus fokus dengan belajar, yang betul-betul harus fokus dengan akademik. Takutnya kalau nanti Alini malas belajar, nilainya Alini itu bisa jelek, bahkan bisa sampai tidak naik kelas. Nah, itu tuh yang buruknya kan. Oke, terus jadi untuk sesi konseling hari ini sepertinya cukup sampai sini ya Alini. Iya. Oke, jadi gimana? Sepertinya kita mau mau menjalankan sesi konseling untuk hari berikutnya, untuk minggu-minggu berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, mau menjadwalkan ulang kembali untuk mengetahui bagaimana perkembangannya Alini. Apakah bisa? Bisa saya. Oke, Alini waktunya mau kapan? Mau minggu depan, atau mau 4 pertemuan dalam sebulan atau apapun itu, atau nanti kalau Alini mempunyai waktu nih ke ruang BK baru bisa. Iya, nanti kalau misalnya saya punya waktu. Iya, nanti ya. Saya jalan-jalan ke ruang BK. Oke, nanti Ibu kasih nomornya buka Lini ya, supaya Lini memberitahu ke Ibu nih kapan nih mau ini lagi. Tapi Lini betul-betul harus ke Ibu lagi ya, supaya Ibu tahu perkembangannya Alini bagaimana. Oke, sepertinya sesi konseling kita hari ini sudah cukup ya sampai sini Alini. Terima kasih telah menceritakan masalahnya Alini. Ibu berharap Alini bisa keluar dari masalahnya dan betul-betul fokus kepada akademiknya. Oke, jadi untuk sesi konseling ini saya ucapkan terima kasih ya. Oke, mari kita tutup dengan doa bersama.